Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu dan bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada kelas 1 ya, kelas 7 kita belajar pada bab 1 tentang sifat tentang akidah Islam ya, tentang akidah Islam. Kita sekarang akan belajar tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat wajib Allah. Di situ ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Bahwa sifat wajib Allah ada 20. Artinya, sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama yaitu wujud. Allah bersifat wujud. Maksudnya Allah bersifat wujud itu apa? Allah bersifat wujud itu dibuktikan dengan adanya alam semesta. Ya. Alam semesta ada, pasti Allah itu ada. Karena alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adanya kita semua, adanya anak-anak, adanya Pak Guru atau Pak Ustadz atau Pak Ali, itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertatap muka di sini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 2. Ya, nanti ditulis suratnya ya. Surat Al-Imran ayat 2. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus. Allah itu maha hidup. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Buktinya tadi adanya alam semesta, adanya jagat raya ya. Yang kedua, Allah bersifat qidam. Qidam artinya terdahulu. Allah bersifat terdahulu ya. Terdahulu itu apa? Yang paling dulu ada. Sebelum semuanya ada, Allah lebih ada dulu. Contoh mudahnya apa? Contoh mudahnya antara tukang kayu dan meja itu lebih dulu tukang kayu, karena meja yang buat tukang kayu. Paham ya? Kalau nanti masih bingung, dibaca modulnya ya. Karena modul tidak untuk pegangan, tapi dibaca. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang dhahir, dan yang batin. Dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu ya. Allah yang terdahulu, yang paling awal ya, yang paling awal. Pak Ali ingat ya. Nah, kalau pelajaran akidah akhlak, anak-anak sebelum melihat video ini, anak-anak baca Asmaul Husna dulu, yang seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi. Nah, itu diteruskan sampai terakhir, dibaca dulu. Itu kebiasaan ketika kita akan belajar materi-materi tentang akidah akhlak. Tujuannya apa?
tujuannya anak-anak biar hafal Asmaul Husna, karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki manfaat yang luar biasa, baik manfaat secara penglihatan oleh mata maupun manfaat secara yang tidak terlihat oleh mata atau sirri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa. Baqa artinya kekal, bahwa Allah itu akan kekal, akan tetap ada selama-lamanya. Allah tidak akan rusak. Yang rusak adalah makhluknya. Ingat-ingat, yang rusak adalah makhluknya. Makhluknya itu ciptaannya akan rusak. Orang sakti juga rusak, orang pandai juga rusak, orang awam juga rusak, santri juga rusak, semuanya rusak. Yang tidak rusak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Diusahakan itu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Allah tetap kekal. Allah tetap ada. Kebesarannya tetap besar. Kemuliaannya tetap mulia. Tapi manusia akan sirna. Manusia akan rusak. Manusia akan hancur. Semuanya, makhluknya Allah akan hancur. Hanya Allah yang kekal. Paham ya? Yang kedua, yang seterusnya, mukhalafatu lil khawadisi. Ya, Allah bersifat berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatu lil khawadisi. Allah bersifat berbeda dengan ciptaannya. Kenapa berbeda? Karena Allah memiliki sifat yang sempurna, Allah memiliki sifat yang istimewa. Sifat Allah sangat berbeda, tidak ada kesamaan. Makhluknya memiliki kelemahan. Ya, kelemahan, ya. Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an As-Surah, surat As-Surah ayat 11. Nanti ditulis suratnya, ya. Untuk selanjutnya, qiyamuhu binafsihi. Allah bersifat berdiri sendiri. Allah bersifat berdiri sendiri, ya. Allah bersifat berdiri sendiri. Berarti Allah menciptakan alam semesta ini atas kekuasaannya, tidak memerlukan bantuan dan kekuatan apapun dari yang lainnya. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 2 dan didasarkan pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ya, nanti ditulis ya suratnya. Yang Al-Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup terus-menerus mengurus. Yang Al-An'am ayat 162, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Bahwasanya semua sholat kita, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan pada pagi hari ini sampai qiyamuhu binafsihi membawa manfaat. Nanti dihafalkan ya sifat-sifat wajib ini. Karena sifat wajib ini punya hikmah yang luar biasa. Sifat-sifat wajibnya Allah. Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu li nafsihi, ya, sampai seterusnya dihafalkan. Ketika kita bertatap muka, anak-anak sudah sudah hafal. Karena di MI, karena di SD telah diajarkan.
Ya, mungkin anak-anak lupa, Pak Ali berpositif saja. Mungkin anak-anak lupa, silakan dibaca kembali biar anak-anak menjadi lebih paham. Kita belajar lebih enak karena ada komunikasi. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat. Anak-anak ilmunya diberikan kemanfaatan, diberikan kelancaran, diberikan ketenangan, dan akhirnya akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersama-sama dibaikkan akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang bisa memberikan ilmu adalah Allah, yang membaikkan akhlak adalah Allah. Kita semua hanya bisa berusaha. Kapan itu diberikan oleh Allah? Usaha kita yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh-sungguh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.